Pemirsa, pemuda yang menganiaya seorang balita hingga meninggal dunia di Sleman, Yogyakarta resmi menjadi tersangka. Penganiayaan ini terjadi hanya karena tersangka yang merupakan kekasih ibu korban kesal lantaran korban sering buang air kecil di celana. Polres Sleman, Yogyakarta menetapkan JRT, pemuda 26 tahun sebagai tersangka penganiayaan seorang balita hingga meninggal dunia di kawasan Sendang Agung, Minggir, Sleman 8 Agustus lalu. Dari hasil pemeriksaan, motif penganiayaan ini dipicu tersangka yang merupakan kekasih dari ibu korban ini kesal lantaran korban sering mengompol dan buang air di sembarang tempat. Kadang masih suka ngompol, terus kadang juga mungkin buang air sembarangan, jadi menyebabkan si pelaku merasa risih ataupun marah sehingga melampiaskan mungkin perbuatannya ataupun rasa jengkelnya kepada korban. Menurut keterangan si tersangka, kalau untuk bentuk penganiayaan dilakukan lebih dominan menggunakan tangan kosong. Penganiayaan ini sendiri sudah sering terjadi dan tidak diketahui ibu korban. Di jasad korban ditemukan banyak luka, namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Sementara tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Olah tempat kejadian perkara dan prarekonstruksi digelar polisi di satu kamar kontrakan wilayah Sendang Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta, menyusul meninggalnya seorang balita dengan tidak wajar. Kejanggalan yang dilaporkan oleh ayah kandung yang mendapati banyak luka di tubuh korban kemudian ditindaklanjuti dengan menangkap satu pria yang merupakan kekasih ibu korban. Salah satu tetangga kontrakan mengaku sering melihat pertengkaran antara ibu korban dengan kekasihnya sejak menyewa kamar 2 bulan lalu. Ya, sebenarnya kan sering bertengkar gitu kan. Tapi pertengkaran yang terakhir malam minggu itu cuma dengar suara tangisan, entah ibunya entah ibunya. Jam berapa itu, Pak? Jam 11 malam lah. Dengan adanya pengaduan dari ayah kandung daripada almarhum, karena pada saat proses pemeriksaan jenazah ditemukan hal yang tidak wajar. Jenazah anak berusia 4,5 tahun ini sudah dimakamkan oleh keluarga pada 9 Agustus lalu. Kasus penganiayaan ini sendiri masih terus dikembangkan. Selain memeriksa kekasihnya, polisi juga meminta keterangan sang ibu yang mengaku tidak mengetahui jika anaknya sering dianiaya. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman membenarkan penganiayaan yang mengakibatkan seorang staf KPU Kabupaten Yahukimo, Papua meninggal dunia. KPU bekerja sama dengan kepolisian untuk mendalami motif pembunuhan. Peristiwa pembunuhan staf KPU daerah Kabupaten Yakuhimo, Papua, Henry Jovinsku terjadi saat korban menjalankan tugas pencocokan dan penelitian. Pihak KPU RI dan kepolisian sedang mendalami motif penyerangan oleh seseorang kepada staf KPUD. Sementara pasca penyerangan, Arief memastikan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap berlanjut dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing wilayah. Kami juga mendapat kabar atau informasi salah satu pelaku kabarnya sudah berhasil ditangkap, ya. Tetapi untuk perkembangan informasi yang satu ini terkait berhasil ditangkapnya salah satu pelaku, itu mohon bisa langsung dikonfirmasi ke aparat keamanan, ya, bisa ke Polda Papua maupun ke Polres Yahukimo. Seorang staf kantor pemilihan umum Kabupaten Yahukimo tewas diserang orang tak dikenal. Korban ditikam saat perjalanan membawa obat untuk istri temannya.
Vivin Monica tak kuasa menahan kesedihan saat mendengar putranya, Henryk Jopinski, tewas ditikam orang tak dikenal di Yahukimo, Papua. Kabar duka itu disampaikan KPU Kabupaten Banyumas yang datang ke rumah Selasa malam. Vivin tak menyangka anak pertamanya yang baru 1 tahun bertugas di Papua tewas mengenaskan. Beberapa kerabat dan keluarga berusaha menenangkan Vivin yang tinggal di Desa Kedung Malang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. PNS 2019, jadi baru setahunan. Sebelumnya dia kan di Telkom, kuliah terus lulus, sempat kerja di tempat lain, terus baru 2019 ke nyalon PNS, terus keterima langsung dikirim ke KPU. Tapi itu udah di sana ya, foto di sana? Iya, udah foto di sana. Keluarga kini menunggu kepulangan jenazah Henryk Jopinski. Henryk ditikam orang tak dikenal Selasa siang saat perjalanan bersama temannya di wilayah DKI Yahukimo, Papua. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh bos toko roti yang ditemukan tewas di Sungai Citarum pada akhir Juli lalu. Polisi telah menangkap 4 dari 9 tersangka yang memiliki peran masing-masing. Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap pengusaha roti asal Taiwan, Su Minghu, yang dibunuh di rumahnya 24 Juli lalu. Dari 9 tersangka, Direktorat Reserse Kriminal Umum menangkap 4 tersangka berinisial SS, A, FN, dan S. Keempat tersangka ini memiliki peran masing-masing. Sebelumnya, 27 Juli lalu, pihak kepolisian Polda Metro Jaya memperoleh laporan dari staf Kedutaan Republik Rakyat Cina untuk pencarian orang sejak 24 Juli 2020 atas nama Su Minghu. Dari hasil investigasi, polisi mengidentifikasi mayat yang ditemukan di Sungai Citarum dan menemukan identitas yang sama dari hasil DNA dan sidik jari. Sementara motif pembunuhan terungkap karena SS merasa sakit hati terhadap korban yang telah menghamilinya, namun tidak mau bertanggung jawab. SS juga ingin menguasai harta benda korban. Hal ini karena korban sering melakukan pelecehan seksual, dan sering mengirimkan video, kepada si pelaku ini, sehingga akhirnya mereka kemungkinan ada kecocokan, mereka melakukan hubungan intim sampai akhirnya si pelaku ini hamil, tetapi si korban tidak bertanggung jawab. Nah, inilah awal daripada kemudian si pelaku ini kemudian sakit hati ya. Sebelumnya jasad Su Minghu ditemukan di wilayah Subang di Sungai Citarum 6 Juli lalu. Su Minghu diduga dianiaya di rumahnya hingga tewas sebelum jasadnya dibuang. Korban merupakan pengusaha roti asal Taiwan. Sebelumnya sempat dikabarkan hilang 22 Juli lalu dari kediamannya di Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.